Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. Tapi di laptop Una foto kaliana aya ngalenyap-lenyap gitu Neng. Belah aya. Sok mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 Kewirausahaan akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang beranggotakan saya, Agung Febrian, Siti Nur Salama, Aldi Pradana Ginting, Akbar Ferdian, Anwar Gunawan, Depi, dan Agung. Langsung saja ke intinya. Yang pertama akan dijelaskan oleh Siti Nur Salama. Siti Nur Salama dipersilakan. Langsung saja ke bab pertama, yaitu pendahuluan. Dari latar belakang. Zaman sekarang banyak sekali wirausaha yang sedang berlomba-lomba mengembangkan berbagai inovasi untuk menarik perhatian banyak orang. Produk inovasi tersebut bukan hanya produk baru, akan tetapi produk yang sudah bisa dikembangkan menjadi lebih baik. Salah satu contohnya, kami memperbaharui produk makanan, yaitu risol, dengan inovasi yang lebih modern dan berbeda. Risole atau risol merupakan makanan yang umum dan sangat lumrah ditemukan di Indonesia sebagai cemilan atau makanan yang biasa dimakan di antara waktu makan. Risol adalah salah satu jenis snack atau makanan ringan yang berasal dari Jakarta. Dalam bahasa Belanda, risol disebut risole, yaitu kue isi daging. Biasanya daging giling, sayur-sayuran yang dibungkus dengan kulit lumpia, digoreng setelah diolesi dengan remah roti dan telur kocok. Terdapat dua jenis risol di Indonesia. Pertama, risol dengan isian sayur yang dicampur dengan daging cincang, dan yang kedua, risol dengan isian potongan-potongan wortel, kentang, dan sayur lainnya. Pada umumnya, makanan ini berasal dari daging cincang dan isian sayur. Di sini kami membuat hal yang berbeda, yaitu dengan menambah resep adonan kulit lumpia dengan bahan yang lebih berkualitas, yaitu susu yang kaya akan kalsium, dan isiannya yang lebih beragam rasa. Di produk kami juga bukan hanya makanan, akan tetapi kami juga menyediakan minuman. Keunggulan dan perbedaan minuman yang kami membuat minuman dengan bahan utama berupa buah-buahan sehat. Oleh karena itu, dengan latar belakang yang demikian, kami ingin mengembangkan produk kami yang lebih bervariasi, menarik, tentunya sehat. Akan dilanjutkan oleh teman saya, Agung. Rumusan masalah, bagaimana menjadikan makanan yang terlihat biasa saja menjadi lebih menarik. Nomor 2, bagaimana membuat makanan yang tradisional menjadi lebih modern. Nomor 3, bagaimana menjadikan makanan dan minuman yang dilihat orang lain kurang bervitamin menjadi kaya akan vitamin. Nomor 4, bagaimana strategi pemasaran agar dapat seimbang dan bersaing dengan produk lainnya. Tujuan dari produk ini menjadikan makanan tradisional menjadi makanan yang lebih berkualitas. Nomor 2, membuat makanan dan minuman lebih kaya akan vitamin. Membuat strategi pemasaran agar dapat bersaing dengan produk. Keluaran yang diharapkan dari produk ini menciptakan produk yang unggul, mampu menembus pasar perdagangan, meningkatkan kreativitas karyawan dalam mengolah makanan, ubah pola pandangan orang terhadap makanan tradisional, menambah lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Manfaat dari produk ini adalah mengurangi pola makan yang kurang sehat, mengembang jiwa wirausaha dan kemandirian, mengeluarkan produksi baru. Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya.
Dilanjutkan oleh Aldi Pradana Ginting. Selanjutnya, bab 2, gambaran umum rancangan usaha. Latar belakang. Ide pembuatan jajanan Hello Food berawal dari melihatnya banyak jajan yang hanya mengikuti tren yang ada saat ini tanpa menyelinginya dengan unsur kesehatan, dan juga melihat minimnya jajanan tradisional. Oleh karena itu, terlintas di pikiran kami untuk membuat salah satu produk yang jajanannya mengandung unsur tradisional. Salah satu contohnya risol. Risol adalah jajanan sejenis kue gorengan yang banyak digemari oleh masyarakat, dan juga jajanan ini sangat ramah di kantong. Masyarakat, bahkan untuk para pelajar sekalipun. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memproduksi jajanan risol, tetapi dengan beberapa bahan yang dibedakan dengan risol pada umumnya, yang akan menjadikan risol kami memiliki ciri khas yang membuat masyarakat lebih tertarik. Selain itu, kami juga akan memproduksi berbagai minuman segar dan juga sehat yang dapat menyegarkan tubuh. Oleh karena itu, kami sangat bersemangat untuk segera memasarkan produk kami di tengah lingkungan masyarakat Sukabumi. Berikut contoh produk dari Hello Food. Yang pertama ada risol, dan yang kedua ada minuman segar. Selanjutnya peluang pasar. Di lingkungan Sukabumi, instansi pendidikan, mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi, dan khususnya di kota Sukabumi sendiri, hampir di setiap jalan yang ada dapat berbagai instansi sekolah. Oleh karena itu, kami menargetkan para pelajar yang menjadi konsumen untuk produk yang kami produksi. Yang dapat kami para itu adalah masanya atau jajan atau mie. Selain itu, produk yang kami tawarkan atau pasarkan juga memiliki keunikan baik rasa dan bentuk. Dan juga produk yang kami tawarkan ini mengutamakan kesehatan konsumen. Produk ini diproduksi menggunakan bahan-bahan alami yang mengandung banyak gizi dan vitamin, dan juga tidak menggunakan pengawet sehingga benar-benar aman dan bagus untuk kesehatan. Jajanan seperti inilah yang bagus untuk pertumbuhan dan juga kecerdasan untuk para pelajar yang sedang menempuh pendidikan. Walaupun produk utama di pasar produk ini adalah para pelajar, tapi kami tidak menutup diri untuk masyarakat umum yang ada di lingkungan Sukabumi. Karena kami membuka penjualan online sehingga masyarakat bisa untuk menemukan produk ini dan tidak takut untuk datang ke tempat kalau sekiranya jarak untuk ke lokasi cukup jauh. Untuk pemesanannya juga menggunakan sistem pre-order sehingga pasti produk yang akan diterima konsumen adalah sesuatu yang baru, yang segar untuk dikonsumsi. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya bab 3, metode pelaksanaan. Yang pertama ada persiapan. Dalam sebuah pelaksanaan sebuah usaha perlu dilakukan kesepakatan antara semua anggota dan juga persiapan yang matang. Maka langkah awal yang kami lakukan untuk memulai kegiatan ini adalah berdiskusi dengan semua anggota untuk menentukan semua aspek, mulai dari survei tentang harga bahan, lokasi usaha, dan juga harga jual pasar untuk menentukan harga. Usaha ini juga akan mempersiapkan langkah-langkah pemasaran, strategi produksi yang akan dilakukan, dan juga memerlukan manajemen pemasaran yang baik untuk dapat menembus pangsa pasar. Selanjutnya ada observasi pasar. Peninjauan pasar sebelum melakukan proses produksi sangat penting pada usaha ini. Maka sebelum itu kita lakukan terlebih dahulu riset pasar untuk mengetahui tingkat kebutuhan konsumen terhadap produksi kami. Riset ini berfungsi untuk mengetahui keinginan yang diharapkan oleh konsumen mengenai jenis bahan baku, keunikan, dan juga harganya. Hasil riset ini akan digunakan untuk menentukan hasil produk. Lalu selanjutnya ada perancangan desain. Setelah melakukan riset, kita dapat menentukan desain sesuai dengan keinginan konsumen.
Tahap ini sangat berpengaruh pada prospek penjualan karena dengan desain yang bagus, kami harapkan peluang penerimaan konsumen terhadap produk kami semakin tinggi. Dalam kesepakatan dengan anggota kelompok, dapat kita lakukan desain produk Risol Hello Food. Yang selanjutnya yaitu pembuatan sampel. Proses pembuatan sampel dapat dilakukan setelah perencanaan desain. Pembuatan sampel ini berfungsi untuk evaluasi keseluruhan terhadap proses produk yang sudah direncanakan. Menggoreng merupakan salah satu evaluasi yang harus diperhatikan kematangannya, karena warna yang matang dan bagus dilihat menentukan nilai estetika produk ini. Evaluasi pada bentuk risol juga sangat penting dalam meningkatkan daya tarik konsumen terhadap produk kami melalui sampel yang dibuat dengan memperhatikan hal tersebut tidak akan terjadi bentuk risol yang monoton. Dalam proses pembuatan sampel ini, kami juga melakukan perhitungan waktu yang digunakan untuk menggoreng risol. Perhitungan waktu ini digunakan untuk mengukur tingkat kematangan produk yang dihasilkan, sehingga dapat menentukan hasil matang yang sempurna dan membuat rasanya semakin enak. Yang selanjutnya itu ada analisa usaha dan kesimpulan. Dari semua tahapan pelaksanaan yang dilakukan, dapat dilanjutkan dengan tahapan evaluasi tentang semua hal yang meliputi metode pelaksanaan. Dari evaluasi yang didapat, ada beberapa hal yang terjadi dan kendala yang nantinya akan timbul pada saat produksi berjalan. Dengan diketahui potensi masalah yang akan terjadi, dapat dirumuskan tindakan pencegahan yang harus dilakukan untuk meminimalisir masalah supaya tidak terjadi. Masalah yang terjadi dapat dianalisa dengan beberapa metode ada. Dari metode tersebut diharapkan dapat mengatasi masalah yang ada. Karena begitu banyak pesaing yang mempunyai produk lebih menarik dan lebih unik. Dari tantangan inilah kami akan mengembangkan ide-ide kreatif serta inovatif. Lalu, strategi pemasaran. Dalam strategi pemasaran ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti hasil produk, tempat, segi promosi, dan juga harga yang akan dipasarkan. Lalu selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Strategi pemasaran. Ada beberapa strategi yang harus diperhatikan. Yang pertama, produk. Produk merupakan sesuatu yang dapat dijual oleh sebuah perusahaan. Jasa, layanan, barang, atau produk digital. Ketika produk tersebut diinginkan atau dibutuhkan pasar atau tidak. Selain itu, produk yang kita jual juga harus solusi atau harga yang keluarkan oleh target konsumen atau menggunakan produk yang ditawarkan. Harga yang ditetapkan tergantung dari nilai produk yang dapat dirasakan oleh konsumen. Ketika produk memiliki harga yang rendah, maka produk dapat digunakan oleh lebih banyak konsumen. Sedangkan harga yang tinggi akan menarik pelanggan yang eksklusif. Sebenarnya, yang ditetapkan lebih tinggi dari biaya produksi. Hal tersebut perlu diperhatikan karena konsep price ini akan menentukan keuntungan dan kelangsungan bisnis. Selain itu, mengenai produk. Yang ketiga ada place atau tempat. Place mengacu pada lokasi di mana konsumen dapat menemukan, menggunakan, mengakses, atau produk yang disediakan. Selain berbentuk lokasi fisik seperti toko, kantor, saat digital seperti media sosial, marketplace, website, dan juga lain-lain. Ketika menentukan lokasi, kita harus memikirkan di mana pelanggan berada,
Jika menjualnya secara digital, maka pikirkan platform apa yang sering digunakan oleh target pelanggan. Kemudian yang keempat ada promotion atau promosi. Setelah kita menentukan produk, price, dan pace, untuk menerapkan strategi promosi. Promosi adalah cara untuk mempromosikan produk agar dapat menjangkau target market sehingga menghasilkan penjualan. Promosi dapat menggunakan katalog, papan reklam, brosur, iklan TV, dan juga lain-lain. Namun karena perkembangan teknologi, banyak perusahaan yang memilih untuk menggunakan strategi promosi digital, yaitu dengan media sosial, website, iklan pay per click, atau yang lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Bab 4 ada biaya dan jadwal kegiatan. Yang pertama anggaran biaya, jenis pengeluaran, peralatan baku dan lain-lain. Total biaya ada 300. Yang kedua jadwal kegiatan. Jenis kegiatannya persiapan proposal usaha, membeli stok dan bahan baku, pengadaan peralatan. Yang keempat pengadaan media promosi, yang kelima menjalankan usaha, dan yang terakhir pemasaran produk. Sekian, terima kasih. Mungkin cukup sekian dari kelompok kami yang bisa dijelaskan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.